saya Sonia Anggita Putri dari 3HJD3 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial dalam pengerjaan Mayop case study tentang beauty salon atau hairdresser. Step yang pertama yaitu kita buka aplikasi Mayop, kemudian kita klik create, kemudian akan muncul new company file assistant. Pada menu introduction kita bisa klik next. Nah, pada di company name kita isikan company name kita sesuai dengan yang ada di soal ini, yaitu beauty salon, dengan keterangan company address seperti di bawah ini. Kita isikan company name-nya yaitu beauty salon. Kita isikan address-nya yaitu S. Parman, Banjarnegara, dengan phone number-nya kemudian mengisikan nomor faksimil dan juga mengisikan alamat emailnya. Setelah mengisikan informasi tentang perusahaannya, kita klik next. Nah, di accounting information kita mengisikan tahun tutup bukunya, yaitu sesuai di soal. Di sini tertera 1 Januari sampai 31 Desember 2016. Berarti tahun tutup bukunya yaitu 2016. Bulan tutup buku Desember, bulan awalnya yaitu bulan Januari. Kemudian prefer to use 13. Nah, berarti number of accounting periods-nya kita pilih 13 atau 13. Kemudian klik next. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 sudah sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian kita klik next. Nah, di account list kita diminta untuk memilih 3 opsi ini. Karena kita menggunakan template yang sudah disiapkan oleh Mayop, jadi kita memilih opsi yang pertama. Kemudian kita bisa klik next. Nah, di sini kita diminta untuk memilih account list sesuai dengan yang ada di soal, bahwa perusahaan kita yaitu S Hairdresser sebagai bisnis type-nya. Karena mungkin tidak mengetahui seperti apa industri classification kita bisa klik all. Nah, untuk type of business yaitu hairdresser seperti yang ada di soal. Kita pilih hairdresser. Nah, selanjutnya jika sudah sesuai, kita bisa klik next. Nah, di sini company file kita diminta untuk menentukan lokasi dari file yang akan kita buat. Jika ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa klik change. Kemudian kita tentukan filenya di mana letaknya, kemudian kita klik save. Nah, jadi di sini akan tertera di mana file kita akan disimpan. Jika sudah sesuai, kita klik next. Nah, di sini menunjukkan bahwa data yang akan kita buat sudah berhasil. Kemudian kita bisa setup asisten, kemudian close. Nah, di sini adalah menu utama dari Mayop yang kita buat. Lanjut. Selanjutnya yaitu the following preference option must be activated. Di sini kita diminta untuk meng-setup preference option.
ada sistem, Windows, Sales, Purchase, Security, yaitu terletak pada kita bisa klik Setup, kemudian Preference. Nah, yang pertama untuk sistem kita diminta untuk tick the option for warn. For system kita diminta tick atau centang warn if jobs. Nah, ini kemudian selanjutnya window kita diminta untuk untick automatically. Window pada menu window, untick automatically. Untick berarti menghilangkan centangnya. Sudah, kemudian sales preference, tick the option for warn. Terletak pada menu sales, kita diminta untuk tick the option warn. Di sini tentang warn for duplicate invoice. Jika sudah, selanjutnya purchase, kita diminta untuk tick the option for warn for duplicate. Terletak pada menu purchase, kita klik warn atau kita centang. Nah, sudah. Kemudian pada security preference kita diminta untuk klik user ID to add new user. Nah, letaknya di menu security, kemudian klik user ID. Di sini kita klik new, kemudian kita mengisikan user ID kita yang kita inginkan. Kemudian mengisikan password. Jika sudah klik OK. Nah, untuk mengecek apakah ID kita sudah terdaftar, kita bisa silang dengan menutup aplikasi, klik no. Nah, kemudian kita buka kembali. Di sini kita klik open, pilih filenya tadi, kemudian kita isikan user ID kita, dan klik OK. Nah, di sini kita ada 4 pilihan, kita pilih yang ketiga, yaitu I want to activate my company file letter 30 days remaining. Dan continue. Klik no. Nah, ini adalah tampilan utama dari Mayap yang telah kita buat. Lanjut ke soal yang kedua, set up the list below. Kita diminta untuk meng-set up account list. Ada 3, don't use, change, dan need to add. Yang pertama don't use di sini berarti kita diminta untuk menghapusnya, menghapus account codes-nya. Di sini ada 3. Yang pertama 12120 payroll check account. Di sini kita bisa klik account, kemudian account list, kita maximize terlebih dahulu. Kita diminta untuk menghapus 12120 payroll check account. Berarti 12120 karena 1 ini kita berarti terletak di aset. Aset untuk depannya itu 1, liability 2, equity 3, dan selanjutnya. Karena ini 1 berarti terletak pada aset. Aset 12120 payroll check account di sini. Nah, untuk menghapusnya yaitu dengan cara klik edit bawah, kemudian edit atas, delete account. Nah, kemudian file akun yang tadi akan terhapus. Nah, selanjutnya 12130 cash drawer. 121 cash drawer ini sama seperti yang tadi, edit bawah,
edit atas, delete account. Sudah. Yang ketiga yaitu 12210 less prof and for double tap. 12210 ini 12210 less prof, edit bawah, edit atas, delete account. Sudah. Selanjutnya kita berganti ke change sum account. Berarti ini kita diminta untuk mengganti, mengubah. Yang pertama yaitu 12140, masih terletak di add-set. 12140 petty cash. Cara mengeditnya yaitu dengan edit bawah, kemudian kita diminta untuk mengubah menjadi 12120, berarti kita diminta untuk mengganti account number-nya 12120, dan klik OK. 120 benar. Kemudian 22300 GST liabilities. Karena 2 ini berarti terletak di menu liabilities. 22300 GST liabilities, kita edit bawah. Nah, kita diminta untuk change to VAT liabilities, berarti kita diminta untuk mengganti account name-nya menjadi VAT liabilities, kemudian klik OK. Selanjutnya 22310 GST collected mengganti menjadi VAT collected. Ini 22310, edit bawah, kita ganti account name-nya menjadi VAT collected, klik OK. Selanjutnya 22330 GST paid mengganti menjadi VAT paid. 22330, kita edit bawah menjadi, kita ganti account name-nya menjadi VAT paid, klik OK. Nah, untuk change sum account-nya sudah selesai. Kemudian di sini kita diminta untuk need to add itu berarti menambahkan 22340 VAT clearing. Caranya yaitu kita klik new, account number-nya kita isi 2340, kita enter VAT clearing, kemudian klik OK. Jika sudah, klik close, akan sudah tersimpan. Lalu kita akan kembali ke menu utama lagi. Dan selanjutnya yaitu delete all text code except NT, SR, dan TX7. Jadi ini kita diminta untuk menghapus semua text code kecuali NT, SR, dan TX7. Caranya yaitu pada menulis, kemudian text code. Nah, cara menghapusnya yaitu klik kanan, delete text. Jadi kita diminta untuk menyisakan NT, SR, dan TX7. Maaf, kanan, delete. Nah, jangan khawatir apabila ini terhapus karena ini tidak bisa terhapus seperti itu. Nah, sudah, tinggal tersisa NT, SR, dan TX7. Selanjutnya itu set up the text code list as VAT value edited text. Kita diminta untuk set up the text code list menjadi VAT. Di sini kita bisa mengedit yang mana saja. Tapi di sini saya akan mencoba yang ini, TX7 kita edit menjadi VAT,
yang telah diminta, yaitu VAT. Kita klik yang akan kita edit, kemudian edit bawah. Text code-nya tertera VAT atau Value Edit Text. VAT, description-nya Value Edit Text. Nah, untuk tax tab-nya Goods and Service Tax dengan rate-nya 10. Tax tab Goods and Service Tax, rate-nya 10. Enter. Nah, kemudian jika sudah, kita klik OK. Jadi yang diganti hanya text code, description, dan rate-nya. Kemudian klik OK. Kalau sudah, klik close. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita diminta untuk set up the job list, pay for product, dan ask for service. Caranya yaitu dengan tetap di list, klik jobs, dan klik new. Job number ini tidak selalu berbentuk angka, namun bisa berbentuk huruf yang diminta, yaitu pay for product dan ask for service. Jadi job numbernya P, kita enter, kemudian job name-nya kita isi product. Kemudian kita klik new untuk menambahkan S, job number S, kemudian kita enter job name-nya service. Jika sudah, kita klik OK. Nah, ini yang kita isikan P dan S. Kemudian kita klik close. Selanjutnya, set up the categories list, BCR for Banjarnegara, PWT for Purwokerto, dan CLP for Cilacap. Caranya masih sama di list. Klik list, kita klik categories. Kita klik new untuk menambahkan. Diminta untuk BCR for Banjarnegara, BCR, kita enter kategori name Banjarnegara, kita klik new, PWT for Purwokerto, PWT, enter Purwokerto, klik new lagi, CLP for Cilacap, CLP, enter Cilacap, kemudian klik OK. Jadi ketiganya sudah terisi, BCR Banjarnegara, CLP Cilacap, dan PWT Purwokerto. Jika sudah, klik close. Selanjutnya, set up the following card list. Card list yaitu kita mengisikan data customer, data supplier, dan nama pegawainya. Untuk menambahkan customer, caranya di list, cards, new. Customernya yaitu Wella, kita isi name-nya Wella, klik new, kemudian Tigi, klik new lagi, seksi hair, klik new lagi. Kemudian di sini kita mengisi supplier. Jangan lupa kita ganti card type-nya, supplier, red can, klik new, Kenra, new lagi, Morocanoil,
kemudian klik new lagi. Di sini kita mengisikan employee yaitu Bayu dan Aira. Jangan lupa card type-nya kita ganti employee. Namanya Bayu dan Aira. Jika sudah, klik OK. Nah, di sini bisa kita cek lagi customer-nya Wella, Tiki, Sexy Hair, supplier-nya ada Redken, Kenra, Moroccan Oil, Nah, employee-nya ada Bayu dan Aira. Jika sudah, klik close. Selanjutnya, yaitu setup the item list. Ada SH, OS, dan TS. Yang pertama, SH untuk shampoo. Cara mengerjakannya yaitu di list, items, kita klik new. Item numbernya SH untuk shampoo, enter, shampoo, kemudian I buy this item 51000, kita klik I buy this item, kita isikan 5100 supplies purchase, klik use account, I sell this item 41150 shampoos. 4150 shampoos. Use account, kemudian inventory this item 12300 inventory. 12300 inventory. Nah, di sini karena kita mengisikan inventory ini bisa hilang, kita isikan lagi 5100. Nah, kita cek lagi supplies purchase, shampoos dan inventory, supplies purchase, shampoos dan inventory. Nah, kemudian kita beralih ke menu buying details. Di buying details ini kita mengisikan buying unitnya. Buying unitnya unit dengan text code-nya NT. Nah, kemudian kita beralih ke selling details. Kita isikan selling price-nya 250.000. Kita isikan di sini 250 dengan selling unit of measure-nya unit, text code-nya NT. Kemudian klik OK. Nah, untuk SH shampoo sudah terdaftar. Kemudian yang kedua, OS untuk oil serum. Klik new. Caranya seperti yang tadi, OS, item number OS, name-nya oil serum. Klik I buy this item. I buy this item 51000 supplies purchase. I sell this items-nya 41400 hair product. hair product dan inventory. I inventory this item-nya 12300 inventory. Kita cek kembali. Jika sudah sesuai, klik buying details. Buying unitnya unit of measure-nya unit, untuk text code-nya NT,
selling details-nya harganya yaitu 600.000. Enter. Selling unitnya unit dan text code-nya NT. Kemudian klik OK. Nah, yang ketiga yaitu kita menambahkan TS untuk thermal spray. Item numbernya TS thermal spray. I buy this itemnya 5.000 supplies purchase. I sell this itemnya 41400 hair product. I inventory this itemnya inventory 12300. Kemudian buying details, unit dan NT. Selling detailsnya harganya 400.000. Best selling price-nya kita ganti 400.000. Enter. Unit of measure-nya unit dan text code-nya NT. Kita klik OK. Nah, ini sudah sesuai dengan yang di soal. Kemudian kita bisa klik close. Nah, kemudian selanjutnya yaitu setup account opening balance. Setup account opening balance ini kita diminta untuk mengisikan yang ada di sini. Caranya yaitu setup balance account opening balance. Nah, kita mengisikan jumlah yang ada di sini. Untuk yang total tidak usah kita isi, jadi kita mengisi yang seperti shop equip, akum, and cost. Nah, jadi yang dikerjakan hanya yang itu, tidak usah yang total. Kemudian accumulated-nya 15 minus 15 juta. Di sini bisa klik min 15. Kemudian cek account-nya 300 juta. Cek account 300 juta. Enter. Kemudian petty cash-nya 100 juta. Selanjutnya trade debitors 7.700.000. Trade debitors 7.700.000. Enter. Inventory 64.500.000. Inventory 64.500.000. Kemudian trade creditors 9.900.000. Trade creditors 9.900.000. VAT collected 700.000. VAT paid minus 900.000. Kemudian owner shareholder 550 juta.
capital, owner shareholders capital 550 juta. Kemudian retained earnings 77 juta 500.000. Nah, sudah selesai, sudah masuk semua. Nah, kemudian jika di sini tertera 0 rupiah, berarti data atau jumlah yang sudah kita masukkan itu sudah balance. Jika sudah balance, sudah 0, kita klik OK. Selanjutnya, kita diminta untuk set up the customer ending balance as 31 Desember 2015. Cara pengerjaannya yaitu di setup balance customer balance. Di sini tertulis Wella totalnya 7.700.000. Jadi ini maksudnya Wella mempunyai hutang sebesar 770.000. Maksud saya 7.700.000. Wella kita klik, kita add sale, enter, invoice-nya S15.001, date-nya 31 Desember 2015, 31 Desember 2015, customer PO-nya WL 15.001, totalnya 7.700.000 include VAT. 7.700.000. Tax code-nya VAT. Klik yes. Job-nya kategorinya BCR. Di sini ada kategori BCR. Jobnya tidak tercantum ya. Sudah, kita klik record. Klik OK. Kalau congratulation ini berarti sudah berhasil ditambahkan. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya set up the supplier ending balance as 31 Desember 2015. Ini kita close terlebih dahulu. Caranya di list, caranya di set up balance, supplier balance. Supplier name-nya namanya Redken, cut purchase, Redken, klik enter, PO-nya P15.001, date-nya 31 Desember 2015, supplier invoice-nya RN 15.001, totalnya 9.900.000 include VAT. 9.900.000 VAT, kategorinya BCR. Kemudian record.
Klik OK. Kemudian klik OK. Close. Selanjutnya yaitu set up the following inventory opening balance as 1 Januari 2016. Cara pengerjaannya yaitu inventory count inventory kemudian kita pilih di sini OS oil serum, kita isikan di tanda biru ini. Kita hanya mengisikan yang di tanda biru ini, bukan yang di kiri atau kanannya. Kita mengisikan di counted sebanyak 75 OS 75, kemudian SH shampoo 100 unit, thermal spray 60 unit. Jika sudah terisi, adjust inventory, kemudian klik continue, lalu opening balance. Nah, ini nomor jurnalnya I16001. Kita isikan di atas ini I16001. Date-nya 1 Januari 2016. 1/1/2016. Kategorinya di bawah sini, kategorinya BCR. Nah, untuk unit cost-nya OS 500.000. Unit cost OS 500.000. Nah, unit cost amount akan otomatis terisi. Kemudian SH-nya 120.000. Untuk TS-nya 250.000. Jika sudah, kita cek kembali apakah sudah sesuai. Nah, jika sudah, kita klik record, klik OK. Nah, sudah selesai. Di sini kita diminta untuk membuat laporannya dengan cara report, accounts, standard balance sheet, customize. Karena kita membuatnya Januari, berarti selected period Januari. Klik display. Nah, maka akan muncul seperti yang ada di soal, seperti yang ada di atas ini. Jika sudah sesuai dan sama, itu berarti benar. Nah, cara menyimpannya yaitu klik send to PDF. Kita simpan. Kita simpan di sini, kita save. Nah, maka akan tersimpan. Dan kita close.
Kemudian untuk yang nomor 4, pada tanggal 3 Januari kita diminta untuk a purchase was raised to purchase the following inventory item from main supplier. Jadi kata kuncinya yaitu purchase. Cara pengerjaannya yaitu pada purchase, enter purchase, suppliernya atas nama Redken, use supplier, kemudian with net 30 after EOM. Jadi termsnya net 30 after OEM sudah sesuai. Kemudian di sini terbilang exclude. Jadi ini tax inklusifnya kita antik karena yang diminta itu exclude. Nah, kemudian kita mengisikan PO numbernya P16001, ntar date-nya 3 Januari, suppliersnya supplier invoice RN 16001. Kita enter. Di sini receive menerima 40 unit oil serum dan menerima 20 unit thermal spray. Karena unit berarti di sini produk. Kita mengubahnya di layout, kemudian items karena produk, klik OK. Billnya 40 unit oil serum, billnya 40, 40, back order kita skip, item numbernya oil serum, price-nya 500.000 per unit, jobnya P, exclude VAT. Selanjutnya yaitu menerima 20 unit thermal spray TS 20 TS thermal spray, price-nya 250 unit, jobnya B, 250.000 per unit, jobnya sama yaitu P dengan tax-nya sama VAT. Kategorinya yaitu BCR. VAT kategorinya BCR. Kemudian kita cek kembali apakah sudah terisi semuanya. Jika sudah, kita klik record. Kemudian cancel. Tanggal 3 sudah, kemudian tanggal 5 raise purchase service to Moroccan Oil. Nah, di sini kata kuncinya purchase service, berarti kita pada service, purchase pada service. Caranya sama, purchase, enter purchase, suppliernya namanya to Moroccan Oil, use supplier, itemnya
COD with COD term. Cara mengubahnya kita klik panah, kemudian ini payment is due-nya COD, klik OK. Purchase service nomor account for office suppliers include VAT, berarti ini kita tik purchase number-nya P16002, date-nya 5 Januari 2016, 5 Januari, supplier invoice-nya, supplier invoice MC 16001. Bill-nya yaitu for raise purchase service. Kita isi karena service berarti layoutnya kita ganti. Kita klik layout, kita pilih service, klik OK. Description-nya yaitu raise purchase service. Account-nya 61500, account-nya 61500, office supplies, amount-nya 3.300.000, job-nya S, tax-nya VAT. Dengan kategorinya CLP. Kalau sudah, kita cek terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan. Sudah terisi semuanya. Jika sudah, kita klik record, kemudian cancel. Nah, itu tadi untuk raise purchase service-nya. Kemudian untuk payment-nya atau pembayaran, yaitu payment to Moroccan from petty cash. Jadi melalui petty cash. Cara pengerjaannya yaitu pada purchase, kemudian pay bills. Suppliers-nya yaitu Moroccan Oil from petty cash. Jadi account-nya diganti petty cash. Suppliernya Moroccan Oil. Cek numbernya D16001. Date-nya 5 Januari 2016. Amount dengan total 3.300.000. Nah, ini menunjukkan bahwa Moroccan Oil membayar kepada kita sejumlah 3.300.000
pada tanggal 5 bulan Januari 2016. Nah, kemudian kita pilih di sini amount applied, kemudian kita enter, selanjutnya kita record, kemudian cancel. Pembayaran tadi sudah berhasil. Lanjut ke tanggal 8, return 15 unit of oil serum. Jadi kita mengalami pengembalian unit sebanyak 15 unit oil serum. Return 15 unit ini berarti kita minus 15 unit. Cara pengerjaannya tetap pada purchase, kemudian enter purchase, suppliernya Redken, exclude VAT, berarti kita antik. Untuk termnya di sini tidak dijelaskan, jadi kita kosongi atau tetap. Selanjutnya untuk nomor purchase P16003 pada tanggal 8 Januari 2016. 8. Supplier invoice-nya RN 16001. Kita enter. Di sini 15 unit oil serum berarti merupakan item. Layout-nya kita ke layout, kita ganti item, klik OK. Karena return, kita tulis build-nya min 15. Item number-nya oil serum, OS, oil serum. Price-nya 500.000. Job-nya P. Tax-nya VAT. Kemudian di sini kita diminta untuk mengedit jurnal memo with purchase return Redken. Kita ganti memonya jurnal memo purchase return Redken. Kategorinya BCR. Tidak. Jika sudah terisi semua, kita klik record. Klik cancel. Nah, selanjutnya immediately apply the return debit note to trade creditor balance. Nah, ini cara pengerjaannya, yaitu pada purchase register, kemudian ke return and debits. Jika kita berhasil mengisikan utang yang tadi atau return pengembalian yang tadi, jika telah berhasil maka akan keluar di sini. Jika belum berhasil maka ini kosong. Nah, kemudian kita klik, kemudian apply to purchase. Nah, apply the return debit note to trade creditor balance for Redken. ID-nya P16003, kita isikan ID P16003, date-nya
8 Januari 2016. 8 Januari 2016. For bill on 3 Januari 2016. Jadi kita di sini memilih yang pada tanggal 3 Januari. Ini yang di bawah ini, kemudian kita klik amount, klik enter, kemudian record. Setelah berhasil, maka ini akan kosong, kemudian close. Lanjut ke tanggal 11, sold the following items to Tiki. Nah, cara pengisiannya, cara pengerjaannya, yaitu pada sales, enter sales, customernya namanya Tiki, on net 30 after EOM, Tiki, net 30 after EOM, invoice numbernya S16001, date-nya 11 Januari 2016, customer PO-nya TG16001. Di sini ship 35 unit, 40 unit, dan 15 unit. Berarti ini merupakan item, maka layoutnya kita ganti menjadi item. Klik OK. Yang pertama 35 unit oil serum. Bisa kita isi 35 oil serum. Price-nya 600.000 exclude VAT. 600.000 exclude berarti kita antik jobnya P. Taxnya VAT. Klik yes. Yang kedua 40 unit sampo 250.000. 40 unit shampoo 250.000, jobnya P, taxnya VAT. Klik yes. Yang ketiga 15 unit thermal spray dengan harga 400.000, jobnya P. 400, jobnya P, VAT, klik yes. Salesperson-nya Bayu dengan kategori PWT. Salesperson Bayu, kategori, untuk SR-nya kita ganti VAT, kategori PWT. Kita cek lagi. Pastikan semuanya sudah terisi. Kalau sudah, record dan cancel. Lanjut, pada tanggal 13 Januari, raise sell service for hair freeze to sexy hair. Pengerjaannya di sales, enter sales,
Karena sell service berarti layoutnya kita ganti service. Klik OK. Customernya namanya Sexy Hair. Termnya COD term. Klik OK. Include VAT. Berarti kita tik. Kemudian kita isikan invoice-nya S16.002. Date-nya 13 Januari 2016. Customer PO-nya SH16001. Description-nya raise sell service. Raise sell service. Account-nya P1250 firms. P1250 firms. Amount yaitu 5.500.000. Jobnya S VAT. Teksnya VAT. Yes. Salesperson di sini Aira dengan kategori CLP. Salesperson Aira kategori CLP. Teksnya VAT, klik yes. Jika sudah, kemudian record. Klik cancel. Kemudian full payment of 5.500.000 for invoice. Jadi menerima pembayaran untuk tanggal 13. Caranya sales receive payment to check account. Berarti deposit to account to check account. Customernya namanya Sexy Hair. Amount received, penerimaan pembayarannya sebesar 5.500.000. ID-nya R16001. Date-nya pembayarannya tanggal 13 Januari. Januari 2016. Di sini tertera for invoice 13 Januari, jadi menerima pembayaran untuk tagihan tanggal 13 Januari, kita memilih tagihan tanggal 13 Januari. Klik di amount applied, klik enter, kemudian record. Klik cancel. Tanggal 13 sudah, kemudian tanggal 17 issued return credit notes to Sexy Hair. Nah, cara pengerjaannya yaitu tetap di sales, kemudian enter sales, customernya Sexy Hair, as discount given.
termnya tidak dijelaskan. Kemudian kita isikan customer PO, invoice-nya terlebih dahulu S16003, date-nya 17 Januari, customer PO-nya SH16001, kita beri keterangan discount given. Discount given to sexy hair. Account-nya $5.3000. 5.3000 discount given. Klik OK. Kemudian untuk amount-nya sebesar 500.000 karena retur, maka kita tulis minus 500.000. Jobnya S, kemudian di sini kita diminta untuk mengedit jurnal memo, yaitu sale discount sexy hair. Sale discount sexy hair, jobnya S, kategori CLP salesperson Aira. Kategori CLP. Minus 500. Minus 500. Kalau sudah terisi semua, kita klik OK. Kemudian immediately pay refund. Berarti pembayaran pengembaliannya from petty cash. Caranya yaitu pada sales register. Nah, maka akan muncul pada returns and credit. Kita klik, kemudian pay refund. Cek numbernya D16002. Date-nya 17 Januari 2016 sebesar 500.000. From petty cash. Kita ganti account-nya from petty cash. Kalau sudah, kita klik record. Kemudian close. Selanjutnya tanggal 25 use spend money. Payment 2.750 from check account. Cara pengerjaannya yaitu banking spend money. From check account, sudah benar, check account
as advertising, akunnya N63100. Dengan cek number, cek akunnya 12110. Cek numbernya D16003, date-nya 25 Januari, sebesar 2.750.000. Memonya spend money. Karena di sini tidak tertulis siapa, maka kita memilih Bayu. Akunnya N63100, 6 advertising, jumlah 2.750.000. jobnya tidak ada. Kemudian taxnya juga kosong. Kategorinya JBR. BJR ya, maksud saya BJR. Kemudian record. Cancel. Spend money sudah. Kemudian tanggal 28 receive money for total 300.000. Cara pengerjaannya banking, receive money. Receive money for total 300.000 to check account. Jadi akunnya check account, payernya yang itu tadi Bayu. Amount 300.000. ID numbernya R16002. Date-nya 28 Januari 2016. Akunnya N61200. 61200 bank charge senilai yang pertama yaitu interest income. Akunnya 8.000. Kita ganti 8. Interest income besar 300.000. 315.000 maksudnya. 315.000. Kemudian 15.000 bank charge 6.1200. Bank charge 6.1200. 15.000.
kategorinya BCR. Jika sudah, klik record. Cancel. Selanjutnya, untuk yang nomor 5, perform bank reconciliation for check account. Jadi kita di sini membuat rekonsiliasi bank. Caranya yaitu banking, kemudian reconcile account. For check account. Kita tulis for check account. Bank statement date 31 Januari 2016. Klik enter. Kemudian kita centang ketiganya. Nah, terlihat di atas ini kalau out of balance-nya 0, itu berarti bahwa data-data kita sudah balance. Jika sudah balance, kemudian kita klik reconcile. Kemudian reconcile. Kemudian cancel. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu prepare journal entry to record the depreciation. Jadi kata kuncinya yaitu record journal entry the depreciation. Caranya yaitu pada account, kemudian record journal entry. Nah, kita mengisikan jurnalnya G16001. Date-nya 31 Januari 2016. Memonya depreciation Januari. Akunnya shop equip 120.000. Di sini kita memilih add cost 120.000 dan juga shop equip accumulation di kredit letaknya 120.000. Kategorinya itu BCR. Kalau sudah, sebelum kita melanjutkan ke selanjutnya, ini kita diminta untuk save as monthly recurring transaction. Jadi kita memilih save as recurring sebelum kita record. Kita klik save as recurring. Frekuensinya monthly starting on, karena diminta untuk 29 Februari, jadi kita tulis 29 bulan 2 2016. Kemudian save. Baru kita klik record. Selanjutnya, save as monthly recurring transaction from 29 Februari 2016 for those journal, then use the recurring to the record depreciation. Jadi kita menggunakan template yang tadi kita buat. Caranya yaitu list recurring transaction, kemudian di list recurring transaction. Nah, kemudian di sini kita use recurring, kemudian memasukkan general journalnya
G16003, date-nya 29 Februari 2016. Depreciation Februari. Kategorinya sama, kemudian record. Oke. Kemudian close. Selanjutnya, prepare a journal entry to record the VAT clearing. Caranya yaitu account, kemudian record journal entry. Di sini kita mengisikan G16002. Tanggalnya 31 Januari. Memonya VAT clearing. VAT clearing itu gunanya agar imbang. Dapat dilihat dari soal yang nomor 3 bahwa tertera VAT collected dan VAT paid. Nah, VAT clearing ini sebagai penyeimbang antara VAT collected dan VAT paid. Caranya yaitu VAT collected jumlahnya, kita mengikuti yang ada di atas ini. VAT collected jumlahnya 700.000. Kemudian VAT paid, VAT paid 900 minus 900 karena minus kita berada di kredit 900. Kemudian sebagai penyeimbang, maka VAT clearingnya adalah selisih dari VAT paid dan VAT collected, yaitu sebesar 200.000. Kategorinya PJR. Kalau sudah, kemudian kita klik record. Selanjutnya pada nomor 7, di sini kita diminta untuk prepare adjust inventory to record inventory loss, yang dimana maksudnya yaitu pada akhir periode 31 Januari 2016 ada barang tersisa sejumlah 5 unit of oil serum atau OS dengan unit cost sebesar 500.000. Cara penyelesaiannya yaitu pertama pada inventory, kemudian klik adjust inventory. Kemudian di sini kita masukkan inventory journal number-nya yaitu I16002. Januari 2016, memonya adjust inventory. Kemudian kita masukkan barangnya yaitu 5 unit oil serum atau OS. Item number-nya OS
Nah, karena di sini keterangannya yaitu record inventory loss, berarti di sini kita tulis minus pada kuantitinya, berarti minus 5. Kemudian account-nya kita masukkan 5 1000 atau supplies purchase. Supplies purchase, use account, kemudian jobnya P dengan kategori BCR. Jika sudah, kita klik record. Kemudian cancel. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat report. Yang pertama, account transaction accrual. Caranya yaitu report account transaction accrual. Account transaction accrual. Kita customize. Karena kita mulai dari Januari, jadi Januari to Januari. Kemudian display. Kalau sudah, kita bentuk di view, kita print preview, kemudian send to PDF, lalu kita save, kemudian close. Selanjutnya yaitu standard balance sheet. Balance sheet, standard balance sheet, customize, Januari 31, bulan 1 2016, display. Send to PDF, save. Kemudian close. Selanjutnya profit and loss accrual. Di profit and loss accrual, customize, Januari to Januari, kemudian display. Kalau sudah, send to PDF, kemudian save, close. Selanjutnya bank register. Pada banking, bank register, customize, display. Kemudian send to PDF, save, kemudian close. Selanjutnya reconciliation report. Masih di banking, reconciliation report, customize, statement date, bulan 1, 2016, display. Reconciliation report, customize, 31, 2016, display. Kemudian send to PDF, save, close. Kemudian GST, detail accrual.
pada menu GST, detail accrual, customize, display, send to PDF, save, close. Selanjutnya, pada nomor 9, from the security preference, lock the accounting period for 31 Januari 2016. Di sini maksudnya yaitu kita diminta untuk mengunci laporan atau MAYEP yang sudah kita buat tadi. Caranya yaitu kita pilih setup, kemudian preference, lalu pada security kita klik pada lock period, kita centang, kemudian kita isikan 31 Januari 2016. Jadi di sini maksudnya yaitu kita mengunci MAYEP accounting kita sampai pada bulan 31 Januari 2016. Setelah itu kemudian kita klik OK. Lalu kita diminta untuk backup your MAYEP company data file only. Jadi kita diminta untuk membackup. Caranya yaitu kita klik file, kemudian klik backup, lalu kita pilih sesuai pada di soal yaitu company data file only dan check company file for error. Kita klik backup company file only dan check company file for error. Kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Kemudian kita bisa pilih di mana akan meletakkan file backupan kita. Kemudian klik save. Sudah, lanjut ke soal nomor 10 yaitu from company data auditor transaction review for 1 Januari 2016 to 31 January 2016 there is tanda tanya mark for scan for future date transaction. Jadi di sini dimaksudkan ada sebuah keanehan atau tanda tanya pada audit. Jadi di sini kita di MAYEP kita mempunyai auditnya. Caranya yaitu lewat account, kemudian company data auditor, lalu transaction review kita isikan karena di sini 1 Januari sampai 31 Januari 2016. Kemudian run review. Nah, di sini yaitu ada tanda tanya. Kita diminta untuk melihat kira-kira di sini itu ada kesalahan atau bagaimana. Kita pilih yang scan for future date transaction. Kita klik display. Nah, hasilnya adalah seperti berikut. Jadi, maksudnya di sini yaitu ternyata ditemukan sebuah transaksi pada bulan Februari. Karena tadi yang awalnya kita klik hanya 1 Januari sampai 31 Januari, ternyata ada sebuah transaksi di luar bulan Januari, yaitu ada pada tanggal 29 Februari. Nah, ini disebut dengan seperti temuan. Kemudian kita save dengan send to PDF. Kemudian kita save. Lalu kita close. Setelah itu kita close. Lanjut, pada nomor 11 kita diminta untuk delete all related transaction
on 8 Januari 2016. Jadi kita diminta untuk menghapus semua transaksi pada tanggal 8 Januari 2016. Berikut caranya, yaitu pada account, kita klik transaction Januari, transaction journal maksud saya, kemudian kita pilih pada bulan tanggal 8 Januari 2016. Nah, di sini yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2016. Kita klik, kemudian kita delete. Nah, di sini menyatakan bahwa kita tidak bisa menghapus transaksi yang ada karena the lock period is sacrificed in the security tab. Jadi karena kita tadi mengatur untuk di lock atau dikunci, jadi kita tidak bisa untuk mengedit atau menghapus data kita. Jadi yang pertama harus kita lakukan yaitu dengan membuka kembali log kita, yaitu pada setup, kemudian preference, pada security kita untick atau kita hilangkan centangnya, kemudian kita klik OK. Lalu kita kembali ke cara sebelumnya, yaitu transaction journal, tanggal 8. Kita klik all, kemudian kita klik panah di sebelah kiri, kemudian kita klik kanan, delete debit. Kemudian delete pun berhasil. Selanjutnya, hal yang sama pada transaksi yang selanjutnya, kita klik kanan, kita delete purchase. Kemudian kita close. Selanjutnya, untuk nomor 12, edit the recurring transaction template of fixed asset depreciation. Jadi kita di sini diminta untuk mengedit template, yaitu recurring transaction. Caranya yaitu pada list, kemudian kita klik recurring transaction. Nah, di sini adalah template yang sebelumnya kita buat, lalu kita diminta untuk mengedit, kita mengedit menjadi 130.000 per month. Nah, di sini karena 120, jadi kita ganti menjadi 130.000. Caranya yaitu kita klik edit, kemudian kita ganti nominalnya menjadi 130.000. Lalu kita klik save. Nah, jadi sudah teredit, kemudian kita close. Lanjut ke nomor 13, kita diminta untuk generate and modify the report fields of item register. Jadi kita diminta untuk menyimpan report item register dengan ketentuan seperti di bawah ini, yaitu ada item number, item name, dan on hand. Caranya yaitu pada report, kita klik report, kemudian item register, pada inventory kita klik item register, summary, kemudian jangan lupa untuk customize pada 31 Januari 2016. Kemudian kita klik display. Lalu untuk mengubahnya, yaitu dengan kita customize, bisa kita klik di report fields. Nah, di sini kita bisa memilih apa saja yang akan kita masukkan pada laporan. Karena kita hanya menggunakan item number, item name, dan on hand, jadi kita hanya milih item number, item name, dan on hand. Kemudian kita klik display. Maka sudah sesuai dengan yang ada di contoh.
yang ada di soal, kemudian kita send to PDF, kemudian kita klik save, lalu kita close. Kita close lagi. Itu tadi adalah soal terakhir dari soal beauty salon kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat membantu kita, juga dapat bermanfaat bagi kalian yang melihatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.